Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari materi IPA tema 5 subtema 1. Materi IPA hari ini adalah tentang ekosistem yang meliputi pembahasan tentang pengertian ekosistem, jenis-jenis ekosistem, daur hidup hewan, perubahan ekosistem, dan jenis makanan hewan. Materi IPA yang pertama kali akan kita pelajari adalah pengertian ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Contoh ekosistem: hutan, sawah, sungai, danau, dan laut. Komponen ekosistem sendiri ada dua. Yang pertama, komponen biotik atau makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, komponen abiotik atau benda tak hidup, contohnya tanah, udara, air, cahaya, dan matahari. Ekosistem terdiri atas individu adalah organisme tunggal, contohnya seekor kucing, seorang manusia, sebatang pohon. B. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah dengan waktu tertentu, contohnya sekelompok semut. C. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Contohnya komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Materi yang kedua adalah jenis-jenis ekosistem. Ekosistem bisa dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami bisa dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Yang termasuk ekosistem darat yaitu hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Sedangkan yang termasuk ekosistem air yaitu air tawar dan air asin. Sedangkan ekosistem buatan terdiri dari sawah dan bendungan. Materi selanjutnya yaitu daur hidup hewan. Apa yang dimaksud dengan daur hidup hewan? Daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan pada tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk, misalnya ikan, kucing, ayam, dan kadal. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses pertumbuhan pada hewan
yang tidak terlalu beda pada setiap perkembangannya. Contohnya metamorfosis pada hewan kecoa. Metamorfosis sempurna adalah pertumbuhan hewan dengan mengalami perubahan bentuk. Hewan yang baru menetas memiliki bentuk berbeda dengan hewan biasa. Contohnya metamorfosis pada kupu-kupu, nyamuk, dan katak. Perubahan ekosistem. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Faktor yang menyebabkan perubahan ekosistem ada dua, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan ekosistem adalah peristiwa alam seperti letusan gunung Merapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Faktor manusia yang menyebabkan perubahan ekosistem adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti penebangan pohon di hutan, pembakaran hutan, perburuan liar, jual beli hewan yang dilindungi, pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Tumbuhan, 2. Hewan lain. Menurut jenis makanannya, hewan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, 2. Karnivora adalah hewan pemakan hewan lain, 3. Omnivora adalah hewan pemakan segala. Ibu akan menjelaskan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya satu persatu. Yang pertama, herbivora. Herbivora memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk menghaluskan makanan. Contoh hewan herbivora yaitu sapi, kelinci, kerbau, rusa, dan lain-lain. 2. Karnivora. Sebagian besar hewan karnivora adalah hewan buas dan liar. Hewan ini memiliki gigi taring yang berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Contoh hewan karnivora yaitu singa, harimau, ular, buaya, dan lain-lain. 3. Omnivora. Hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri yang tersusun dari gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contoh hewan omnivora yaitu musang, tikus, beruang, ayam, dan bebek. Sampai sini bagaimana penjelasan tentang materi ekosistem dan yang lainnya yang telah Ibu sampaikan. Apakah kalian sudah dapat memahami materi yang disampaikan pada hari ini dengan baik? Apabila kalian sudah dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik, kalian bisa melanjutkan untuk mengerjakan latihan soal yang ada di LKS yang telah kalian miliki. Tetap semangat belajar dari rumah, selalu jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.